Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda dalam program Tanggapan Publik dan spesial hari ini kami mengangkat tema yang sangat menarik sekali yakni berkaitan tentang dampak kelangkaan LPG 3 kg terhadap UMKM dan juga masyarakat. Pemirsa, belakangan ini kita dihadapkan dengan isu yang cukup terkini yang menyita perhatian masyarakat luas, mulai dari kalangan emak-emak, pelaku UMKM hingga pedagang kecil menjerit dan juga resah akan langka serta mahalnya harga gas LPG 3 kg atau yang biasa dikenal dengan gas melon. Hilangnya dari pangkalan maupun dari pasaran ini sangat meresahkan warga hal tersebut. Nah, kalau Anda melek pemirsa akan informasi terkait anggaran APBN tahun 2023 ini bahwa anggaran subsidi gas LPG 3 kg ini mencapai angka yang cukup fantastis, yakni berada di posisi 117,85 triliun. Dan hal ini cukup jauh dibandingkan dengan kebutuhan pasokan lainnya seperti BBM dan juga listrik. Harga maupun angka dengan yang cukup tinggi ini tapi tetap menimbulkan polemik hingga problematika yang harus kita carikan solusi dan juga kita perbincangkan di sore hari ini. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan ke hadapan Anda dengan hadirnya narasumber yang hebat dan kompeten untuk akan hal ini. Dan tentunya kami undang Anda untuk hadir di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Dan pemirsa, narasumber hebat yang telah hadir bersama saya, kita sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Abangda kita, Bang Rido Pamungkas, selaku Kakanwil, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil 1. Assalamualaikum, selamat sore Bang Rido. Selamat sore. Nice to meet you for the second time. Ya, Terima kasih nice Bang. to meet you too. Terima kasih telah menyempatkan waktunya hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Dan juga kita akan sapa juga Abangda kita yang sering menghiasi layar TVRI Sumatera Utara. Kepada yang terhormat Abangda Padian Adi S. Siregar, selaku Sekretaris LPK Sumut, Lembaga Perlindungan Konsumen Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Bang Padian. Selamat sore Bang Acril. Ketemu lagi dengan tema yang menarik hari ini Bang. Siap Bang Acril. Segar sekali kedua narasumber saya hari ini dan juga saya juga segar. Dan untuk itu pemirsa, saya hadirkan kembali telepon interaktif kami. Semoga Anda berpartisipasi untuk menyambungkan pertanyaan Anda ke kami melalui nomor telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi dengan tema menariknya yakni dampak kelangkaan LPG 3 kg terhadap UMKM dan masyarakat. Kita awali pertanyaan pertama ini kepada Bang Rido Pamungkas selaku Kakanwil KPPU Kanwil 1. Bang, siogenya kita mengetahui bahwa polemik hingga problematika ini terjadi di Sumatera Utara ini beberapa minggu terakhir ini menyita perhatian publik tidak hanya di Medan hingga ke kabupaten kota lainnya yang bisa dikatakan viral di media sosial dan viral atas perbincangan ini sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi problematika hingga menjadi viral baik itu di media sosial dan juga kehidupan sehari-hari kita yang pastinya meresahkan masyarakat terkait kelangkaan LPG ini. Apa sebenarnya yang terjadi, Bang? Ya, oke, kalau dilihat dari awal bermula masalah ini itu kan sekitar 3 mingguan belakangan ini. Kalau kita konfirmasi dari pemberitaan di media ataupun dari keterangan Pertamina sendiri, kita sudah undang mereka untuk memberikan klarifikasi. Ini karena adanya peningkatan konsumsi ketika Idul Adha kemarin. Kan kita lihat Idul Adha itu ada penambahan hari libur sehingga cukup panjang hari liburnya. Kemudian konsumsi gas juga meningkat karena banyak yang memasak rendang, daging dan segala macam. Oke, di situ kita bisa menerima bahwa memang terjadi peningkatan. Nah, yang kita masih harus kita belum tahu ini kenapa sampai sejauh ini selama ini kemudian kasusnya ini malah mencuatnya di belakangan ini. Artinya kalau memang proses penjadwalan dari agen ke pangkalan itu terjadwal, semestinya sudah lama itu kasus ini tidak akan efek dominonya nggak akan selama ini. Setuju. Pertama itu. Kemudian ini kan kalau kita menghadapi hari besar keagamaan atau libur panjang, semestinya sudah ada antisipasi Setuju. menghadapi hal itu. Karena pasti kita akan permintaan dari masyarakat akan meningkat, pasti kita harus setidaknya menyiapkan suplainya, stoknya. Jangan seperti sekarang ini seperti pemadam kebakaran ketika
tidak diantisipasi kemudian bermasalah, akhirnya kita juga yang kerepotan. Memang kemudian ada ekstra kuota yang disampaikan oleh Pertamina. Cuma permasalahannya kita masih menunggu data dari Pertamina, apakah benar memang itu kan baru wacana ya, wacana. Sementara dari datanya apakah benar memang Pangkalan tidak terdapat pengurangan pasokan dari agen. Kita kemarin cek di lapangan memang beberapa Pangkalan menyatakan pasokan normal, tapi kebutuhan permintaan meningkat. Nah, balik lagi sebetulnya di permasalahan yang lebih substantif itu terkait dengan selalu barang-barang subsidi ini kan menciptakan distorsi pasar. Pasti. Artinya ada disparitas harga si gas 3 kilo dengan gas yang 5 kilo dan 12 kilo. Ketika ada disparitas harga, apalagi akhir tahun atau awal tahun kemarin ada kenaikan harga gas untuk non-subsidi, disparitasnya semakin tinggi, moral hazard juga akan muncul. Oke. Potensi penyelewengannya akan semakin tinggi. Oke. Potensi penyelewengannya misalnya penimbunan, oke, salah satu penimbunan. Kedua misalnya di Pangkalan, benar nggak kemudian ketika agen masuk ke Pangkalan, dari Pangkalan ini semua disalurkan kepada masyarakat? Atau jangan-jangan ada juga yang disalurkannya ke pengoplos. Ya, itu memang kasusnya adalah kasus pidana, Oke. pengawasannya adalah di ranahnya pidana. Kalau di ranahnya KPPU, kita akan melihat karena pasarnya barang subsidi ini, gas ini kan pasar monopoli sebetulnya. Hanya Pertamina yang menunjuk agen atau agen yang memilih Pangkalan. Baru Di situ, pengecer. iya, ada nggak misalnya potensi adanya terjadi diskriminasi terhadap si Pangkalannya, kemudian ada nggak penahanan pasokan di SPBE-nya misalnya sengaja proses pengisiannya terlambat misalnya, itu yang kita awasi. Tapi di ranahnya kemudian adanya penimbunan di tingkat Pangkalan atau masyarakat, Ini diduga masih kah? itu diduga iya, Oke. karena fenomenanya seperti itu. Fenomenanya kan kuota dari Pertamina ditambah, tapi fakta di lapangan terjadi kelangkaan. Oke. Ya, ini fenomena yang tidak nyambung, yang berarti mungkin pertama itu, kedua memang bisa jadi tadi ketika tidak mengantisipasi permintaan yang tinggi, kemudian terjadi kelangkaan di pasca Idul Adha, itu akan jadi panic buying bagi masyarakat karena ternyata susah mencari, itu dimanfaatkan oleh spekulan Pasti. untuk semakin menahan-nahan pasokan Dan menimbulkan harga yang lebih tinggi dan daripada menimbulkan harga yang eceran lebih tinggi. tertinggi, ya. Kalau kita bicara, kalau mau beli yang murah, belilah di Pangkalan, itu kan sesuai head. Tapi kalau masyarakat beli ke Pangkalan, barangnya tidak ada, Baik. kosong. Sehingga terpaksa beli di pengecer. Pengecer punya potensi untuk meningkatkan harga, karena saat ini wacananya gas langka. Jadi mereka memanfaatkan isu tersebut. Baik, Bang, masih berbicara dengan Anda, Bang Rido, terkait tentang strategi anticipation dari PT Pertamina ini. Tadi katanya adalah kuotanya udah ditambah, ekstra Ya. kuota. Kalau saya dapat informasi sekitar 3,4%, yang Ya. artinya sebenarnya sudah mencukupi atas kesediaan ataupun ketersediaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di satu sisi juga peningkatan konsumsi ini dikaitkan dengan, kalau saya bisa katakan ini menjadi seperti alasan di Idul Adha dan juga hari-hari besar tanpa memikirkan hal-hal yang substansial ke depannya. Apakah ada hal-hal strategi yang lain dikemukakan oleh PT Pertamina ini untuk bisa mengcover keseluruhan atas kebutuhan masyarakat kita, Ya. Bang Rido? Ya, kalau ini kembali lagi bicara masalah kalau dari Pertamina, salah satunya adalah terkait dengan persoalan regulasi di pendistribusiannya. Artinya pendistribusian masih belum tepat sasaran. Oke. Ya, selama ini gas 3 kg kan sudah tertulis untuk masyarakat miskin. Kenyataannya banyak bahkan mungkin kelas menengah yang beralih untuk sebagai konsumen gas 3 kilo. Bukankah hal tersebut ada registrasi dan verifikasi data, Bang? Untuk saat ini itu belum dijalankan. Oke. Itulah yang kita dorong proses digitalisasinya, kayak misalnya untuk memastikan bisa nggak dengan misalnya KTP pembeliannya, dan itu yang masih
prosesnya saat ini validasi. Oke. Validasi data. Itu mungkin yang bisa membantu agar ketika tepat sasaran mungkin tidak terjadi seperti ini. Baik. Atau mungkin ada ide-ide lain dari misalnya Pertamina untuk memberikan insentif atau bonus kepada pengusaha kecil yang beralih ke non-subsidi misalnya. Dalam bentuk misalnya kerjasama bantuan atau apapun yang membuat pengalihan dari yang biasanya ke gas subsidi ke non subsidi. Bantuan tersebut tunaikah berupa cash atau seperti apa? Bisa bentuknya CSR misalnya Oke. untuk pemberdayaan usaha, bisa dalam bentuk pinjaman segala macam, kan ada bentuk-bentuk yang bisa untuk. Baik, terima kasih Bang Rido atas perspektif awalnya dan kita beralih kepada Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sumut, Bang Padian, melihat tadi apa yang diungkapkan oleh Bang Rido Pamungkas ini setelah mereka ataupun abang ini berkoordinasi terkait dampak kelangkaan LPG 3 kg ini. Apa yang menjadi poin-poin ataupun buah pikiran abang yang siogianya bisa melindungi konsumen dan membuat hati konsumen ini senang atas pernyataan-pernyataan atau ungkapan yang diprakarsai oleh Bang Rido dan juga PT Pertamina? Ya memang bicara terkait dengan gas LPG 3 kg subsidi ini memang idealnya tidak lagi menjadi pembicaraan kita pada saat ini. Karena ini adalah masalah yang sudah bertahun-tahun yang harusnya sudah terselesaikan. Apakah kemudian dalam kaitan memastikan subsidinya tepat sasaran, atau antisipasi kemudian kelangkaan, atau juga permainan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran, begitu. Ini mestinya sudah terantisipasi jauh-jauh hari. Tapi tentu apa yang disampaikan oleh Pak Rido tadi terkait dengan alasan-alasan itu, saya pikir memang tidak menjadi tidak menjadi alasan yang harus kita terima sebagai masyarakat. Karena idealnya kalau pengawasannya sedemikian baik, jalur distribusinya ditata dengan baik, maka kelangkaan ini tidak akan terjadi sedemikian masif begini. Setuju. Ya, di samping itu misalnya selama ini kan alasannya bahwa Pertamina itu hanya mengurusi atau hanya mengawasi persoalan bagaimana dengan agen. Urusan dengan pangkalan itu adalah tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terhadap agen. Ini yang kemudian menjadi persoalan itu. Mestinya Pertamina ini harus memastikan dari jalur distribusi paling awal sampai dengan ke akhir hilir misalnya harus sudah terpastikan fungsi pengawasannya. Karena bagaimanapun apakah ini kemudian ulah pangkalan atau agen, maka kemudian yang dipersalahkan yang paling pertama tentu Pertamina. Karena dianggap Pertamina tidak memiliki empati terhadap masyarakat yang kemudian pontang-panting mencari gas ke sana kemari begitu ya. Suara masyarakat akan ke Pertamina langsung. Ke Pertamina langsung karena dianggap Pertaminanya tidak secara serius menyediakan gas subsidi ini kepada masyarakat. Maka pengawasan ini menjadi tanggung jawab yang harusnya secara utuh dimiliki oleh Pertamina. Jadi apologi yang selama ini kami hanya memilih agen, kemudian pangkalan itu adalah menjadi tanggung jawab agen, itu mestinya sudah harus dihapus dan ada perubahan pengawasan itu. Kemudian memang kalau saya berpikir memang intervensi Pemda karena memang dari aspek distribusi kepada kelompok rentan miskin dan UMKM atau juga kelompok konversi misalnya adalah itu kan mestinya hadir pemerintah daerah untuk itu memastikan itu. Saya justru kenapa harus KPPU yang kemudian yang kemudian secara aktif nih, mestinya ini misalnya Medan, Deli Serdang, Langkat dan Binjai misalnya yang menjadi satu kawasan yang berdekatan dan potensi kelangkaannya juga terjadi, mestinya ini bupati dan wali kota ini hadir untuk memastikan ini Pertamina kenapa bisa terjadi begini. Tapi saat ini kita belum ada melihat itu. Apakah yang Anda inginkan hadirnya dari peranan dari pemerintah ini untuk hanya sekedar memastikan atau juga mengecek ulang terkait pendistribusiannya hingga ke para pengecernya, Bang Padian? Artinya kan begitu, ya distribusinya lah. Karena memang karena kan gas subsidi ini kan bukan ditujukan untuk pengecer sebenarnya, untuk masyarakat miskin misalnya. Itu yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakatnya juga tidak mendapat gas LPG subsidi ini. Ini kan menjadi kepentingan pemerintah daerah, itu yang mestinya harus dipastikan.
Dan memang viral ini mestinya harus segera diakhiri karena memang sebagaimana trennya belakangan maka akan ada panik buying. Kalau dalam bahasa pasarannya pinjam tabungnya dulu lah. Saya biasanya dia cuma beli satu, kemudian dia akan minjam ke pangkalan atau pengecer, saya pinjam tabungnya nanti takut saya nanti langka lagi begini. Jadi memang informasi-informasi liar ini termasuk viral ini mestinya harus diakhiri, begitu Bang Asril. Baik, sebelum kita kombrek Bang, saya ingin mengatakan juga apakah yang menjadi dampak besar sudah ada disampaikan kepada Abang dari konsumen kita terkait hal ini? Ya tentu dua hal yang menjadi perhatian. Selain langka kan harganya juga melambung. Bagi kita ini adalah barang yang intervensi pemerintah dalam hal ini Pertamina ya. Mestinya ketika terjadi di pasaran harga gas LPG itu 25.000, 30.000 mestinya ini menjadi menjadi kondisi darurat saya pikir. Ya, kita tidak boleh membiarkan gas LPG yang kategorinya subsidi ini dibiarkan menjadi harga mekanisme pasar. Ini sesungguhnya menjadi kegagalan fungsi pengawasan. Tergantung apakah juga di Pertaminanya atau di pemerintah daerahnya. Baik, itu dia pemirsa perspektif awal dari kedua narasumber kami terkait dampak kelangkaan LPG 3 kg terhadap UMKM dan juga masyarakat. Lantas bagaimanakah bentuk implementasi terhadap pengawasan hingga pengorganisiran akan hal penyaluran dan pendistribusian yang well organized hingga ke masyarakat? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan setelah lagu yang satu ini. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara tanggapan publik yang tentunya tema menariknya adalah dampak kelangkaan LPG 3 kg terhadap UMKM dan masyarakat. Nah, tadi kita sudah berbincang terkait general knowledge-nya ataupun terkait hal-hal yang substansial di segmen pertama. Nah, kalau berbicara tentang gas LPG ini pasti kita kaitkan terhadap harga yang menjadi polemik di tengah-tengah kehidupan kita dan banyaknya hal ini dikeluhkan oleh mak-mak kita. Mulai mereka temukan dari harga 18 dan sampai detik ini saya menemukan harga 30.000. Sebenarnya asumsi masyarakat akan hal ini yang menyalah pandangan sendiri apakah berasal dari pangkalannya atau pengecernya dan bagaimana bukti pengawasannya itu, Bang Ridho Pamungkas. Ya, oke. Kalau memang dari sisi aturannya itu dari misalnya diaturlah dari pengambilannya kan prosesnya seperti ini. Pertamina punya SPBE untuk pengambilan gas, agen mengambil ke SPBE. Dari agen kemudian misalnya ditentukan harganya misalnya 16.000, agen ke pangkalan itu 18.000. Pangkalan dijual ke masyarakat. Yang dikenal distribusinya seperti itu. Jadi semestinya head itu yang diatur itulah head penjualan dari pangkalan kepada masyarakat. Pangkalan bisa menjual ke masyarakat secara langsung atau kadang-kadang ada pengecer yang mengambilnya untuk dijual kembali kepada masyarakat. Yang seringkali kemudian ditemukan harga di atas head itu adalah harga di tingkat pengecernya. Pengecer ini dalam artian warung ya Bang? Warung-warung. Iya. Kadang ini juga karena misalnya masyarakat, saya lebih suka membeli di warung terdekat meskipun harganya naik lagi jadi 20.000 daripada saya harus pergi jauh ke pangkalan misalnya. Itu masih make sense dari sisi ekonomi karena ini kan ada penghematan transportasinya misalnya. Nah, yang jadi masalah kemudian seperti sekarang ini, di pangkalan siapa sih yang bisa mengambilnya itu? Kadang-kadang ada orang yang warung makan yang sudah punya tabung gas 10 buah itu bisa ngambil, atau pangkalan, atau agen-agen pengecer. Sehingga masyarakat nggak kebagian. Ketika masyarakat ngambil ke pangkalan sudah habis barangnya, sementara di warung-warung juga terbatas. Inilah yang dimanfaatkan si warung-warung untuk semakin mengeksploitasi konsumen dengan harga yang tinggi. Kalau orang kan haji mumpung ya, ketika merasa ini langka, dinaikkan berapapun, orang tetap aja setiap hari masak. Artinya kebutuhannya seperti itu. Tapi kalau tidak langka, ya harga bisa ditekan. Hukum supply and demand-nya seperti itu. Baik Bang, masih berbicara dengan Anda, kalau kita ingin kaitkan terhadap ketersediaan dan juga kebutuhan masyarakat ini, kalau bisa diinformasikan kepada masyarakat untuk penerima LPG 3 kg ini kepada masyarakat siapa saja yang berhak
Dan berapa untuk satu keluarga yang bisa menerimanya, Bang? Termasuk dalamnya adalah pelaku usaha juga, Bang. Ya, kalau itu memang secara teknisnya yang Pertamina lah ya. Tapi setahu saya yang berhak itu pertama UMKM, terutama sebetulnya yang mikro ya. Kemudian masyarakat miskin dihitung pasti dari pendapatan. Oke. Ya. Dan ada petani atau nelayan yang konversi dari solar atau mesin diesel ke gas. Itulah yang sebetulnya kelompok yang berhak. Ada beberapa misalnya disebutkan ada restoran, penatu segala macam itu yang juga tidak berhak mendapatkan. Tapi kan ada aturan terkait tadi UKM-nya. Ya, ketika binatu atau restorannya itu masuk dalam kategori usaha mikro kecil, semestinya dia yang berhak juga. Nah, di keluarga ini juga biasanya diatur per keluarga berapa jatahnya ya. Yang sering ini agak berbeda mungkin proses penyalurannya, misalnya Pertamina sekarang sudah untuk solar bersubsidi, mereka kan sudah pakai barcode ya. Setuju. Barcode itu maksimal satu hari itu 60 liter misalnya. Satu hari itu. Jadi kemanapun SPBU ya kalau sudah melewati 60.000 udah nggak bisa ngisi lagi. Setuju. Tapi kalau untuk ini kan belum diatur seperti itu. Satu keluarga kalau punya tabung 10 ya bisa beli cari warung-warung atau pangkalan-pangkalan untuk mengumpulkan begitu banyak atau menimbun. Berarti masih dikatakan lemah akan bukti pengawasannya di masyarakat. Di masyarakat secara ya untuk membantu itu sebetulnya memang salah satunya adalah proses digitalisasi ya. Ketika misalnya dengan KTP langsung bisa, jatahmu misalnya langsung muncul di situ, itu sangat membantu. Biasanya jatah itu akan diberikan per minggu kah atau sesuai dengan kemampuan pemakai? Sekarang belum dicatat seperti belum itu. Ada? Iya, meskipun pemakaian wajar biasanya satu keluarga kan 1 minggu lah masak ya. Agak janggal misalnya setiap hari kok dia beli misalnya. Belum ada berarti terkait tentang koordinasi dan juga percakapan yang signifikan kemarin ya Bang untuk hal tersebut ya? Terkait sampai teknisnya, karena wacana yang berkembang kemarin justru diskusinya apakah bentuknya masih subsidi penjualan tertutup atau terbuka. Kalau terbuka artinya bentuknya adalah bantuan langsung tunainya kepada si masyarakat yang berhak itu. Disubsidinya ke masyarakat secara langsung untuk membeli gas, sementara misalnya gasnya harganya sama, cuma kan itu masih debatable lah. Baik, bisa dikatakan bahwa untuk memenuhinya hingga well organized ini by aplikasi, yakni digitalisasi tadi ya Bang. Baik, saya beralih ke Bang Padian Adi S. Siregar selaku Sekretaris LPK Sumut ini. Bang, kalau kita kaitkan terhadap ketersediaan dan juga kebutuhan dari masyarakat di masing-masing wilayah ini kan berbeda Bang. Nah, kalau tadi dari info Bang Rido dan juga saya mendapat informasi ada ekstra kuota 3,4%. Nah, ini juga tidak mencukupi atas permintaan masyarakat. Sebenarnya apa yang menjadi problematika hingga akar permasalahannya? Ya karena memang itu tadi, peluangnya ini kan beda dengan BBM ya. Kalau BBM itu kan sedemikian ketat. Dan distribusinya juga kan berada di SPBU ya. Ini persoalannya ada ada sebenarnya pengawasan yang antara tadi pangkalan dengan pengecer ini. Ini kan kalau menguatkan tadi seperti yang sampaikan Pak Rido, lebih dekat ke pangkalannya daripada ke pengecer nih. Justru nih kita lebih mudah mendapatkannya di pengecer. Ini sebenarnya apa yang terjadi begitu ya? Meski ekstra cost 2.000 ya Bang ya? Ya itu. Artinya peluang-peluang ini mestinya harus yang ditutupi begitu ya. Digitalisasi itu juga kalau kemudian tidak terintegrasi dengan baik, maka ya mustahil saja itu dilakukan. Misalnya adalah kita bukan menuduh pangkalannya bermain, tapi kemudian kalau misalnya di pangkalan itu misalnya jelas siapa yang datang ke situ misalnya, termasuk tadi UMKM dan juga kelompok-kelompok konversi solar ini, ada registrasinya mungkin iya, tapi kemudian potensi pelanggarannya juga sudah bisa kita pastikan sekarang. Maka akan ada pengecer-pengecer yang mengumpulin KTP itu. Ya kan begitu ya. Akan ada pengecer-pengecer atau misalnya kelompok-kelompok yang disampaikan oleh Pak Rido tadi misalnya adalah rumah makan atau apa yang kemudian mengumpulin KTP masyarakat ini. Kemudian itu yang akan diinput dalam sistem aplikasi. Jadi memang
Saya pikir memang gampang sekali mencontohnya misalnya. Setidaknya kan kalau kita melihat pola-pola pengawasan subsidi ini kan kita bisa lihat skemanya pakai skema subsidi listrik, bisa juga subsidi BBM. Ini kan sesungguhnya dua pola yang sama ini bisa diduplikasi sebenarnya. Pasti. Mana yang paling mudah? Kalau kita melihat BBM misalnya terkait dengan dengan Pertalite misalnya, kalau dicontohkan saja, sekarang kita kesulitan ini bagi masyarakat atau pemilik kendaraan yang lupa ngisi BBM, tiba-tiba habis BBM di tengah jalan, sangat kesulitan sekarang. Karena memang pola pengawasannya sudah sedemikian rapi, digitalisasinya tadi sudah sedemikian rapi kan begitu. Artinya benar-benar misalnya di SPBU-nya diawasi dengan ketat. Ini pun mestinya pangkalannya juga mestinya diawali dengan ketat. Tapi memang walaupun tadi saya bilang ada pelanggaran, ada pengumpulan KTP, tapi sungguhnya secara secara goodwill-nya sudah ada itu. Artinya sudah ada itikat. Karena tentu kalau kalau saya misalnya di lapangan sering bilang penjahat itu lebih pintar daripada misalnya adalah pengawas begitu ya. Tapi memang subsidinya ini memang kalau saya pikir subsidi pada barang, kita jauh-jauh hari memang termasuk orang yang tidak setuju subsidi pada barang. Pasti. Tentu adalah subsidi pada orang ya, pada orang. Karena bagaimanapun ada pelanggaran di subsidi terhadap orang ini, tentu lebih sedikit peluang kecurangannya dibandingkan subsidi pada barang begitu. Baik, masih berbicara dengan Anda Bang, apakah hal ini sudah mencapai istilah tepat sasaran untuk pendistribusiannya? Ya kalau distribusinya mungkin sampai pangkalan iya. Sampai pangkalan saja iya? Sampai pangkalan Oke. iya. Tapi prakteknya kan registrasi distribusi lah kita bilang. Sesungguhnya pangkalan ini mendistribusikan kepada siapa? Sampai sekarang kita nggak tahu ini. Apakah hal itu juga menjadi bagian ataupun otoritas dari PT Pertamina yang seharusnya menjadi fungsi pengawasan yang valid kalau saya katakan? Makanya kalau saya tadi menawarkan mestinya Pertamina ini juga hadir di pangkalan ini. Karena dengan pola yang saya ceritakan SPBU tadi kan bahwa Pertamina hadir sampai SPBU itu. Sehingga bisa terintegrasi dengan secara kolektif ya Bang? Secara Kalau bisa kolektif dibilang. begitu. Karena begini, pangkalan ini di depan mata kita juga ya, depan mata kita, mobil dari agennya baru datang 1 jam yang lalu, 1 jam udah nggak ada gasnya. Pertanyaannya kemana ini perginya? Memang kita cek pangkalannya udah tabung kosong semua itu. Tapi pertanyaannya dalam jarak 1 jam itu, apakah mungkin masyarakat datang membeli ke situ? Pertanyaannya lewat kita di situ, tak satu orang pun yang antri. Kok tiba-tiba hilang? Ini yang mestinya pengawasan yang harus diperketat oleh Pertamina. Baik, Gitu. nah pemirsa kita masih berbicara tentang pengawasan akan pihak yang paling dominan ini adalah Pertamina. Saya kembali ke Bang Rido Pamungkas. Bang, kalau kita ingin katakan up to date antisipasi yang mungkin saja telah diberikan oleh PT Pertamina kepada Abang ini untuk bisalah meminimalisir terjadinya kelangkaan-kelangkaan ini. Yang siogianya mereka sebenarnya sudah memiliki antisipasi jauh akan hal ini. Dengan alasan sebelumnya tadi berkaitan tentang hari besar. Hal apa saja yang substansial untuk bisa meredakan masyarakat luar sana akan hal kelangkaan ini dan juga harga tinggi? Ya, memang yang pertama tadi penambahan kuota. Penambahan ekstra kuota meskipun kalau saya nggak tahu juga apakah ekstra kuota itu nantinya, ini kan bicara subsidi dari negara. Kalau kuotanya sudah melebihi subsidi dari negara, apakah itu ditanggung Pertamina? Ya bisa jadi itu bagian dari sosial Pertamina untuk menambah kuota meskipun di atas kuota yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, bentuk pengawasannya. Mudah-mudahan ya Pertamina bisa secara lebih aktif misalnya menggandeng aparat penegak hukum, Pasti. kepolisian untuk melakukan sidak-sidak ke pangkalan-pangkalan. Jangan sampai kasus ditemukan ada pengoplos tapi seperti itu, atau kemudian ada penimbunan-penimbunan. Paling enggak ke pelaku-pelaku usaha misalnya bolehlah disidak berapa sih tabung 3 kilonya yang mereka miliki ke yang tidak berhak itu. Kebutuhan sehari mereka berapa? Iya, dan apakah mereka berhak atau tidak. Semacam itu sebagai bentuk responsif Pertamina secara langsung ke masyarakat. Gitu bisa jadi untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pertamina sudah hadir, kuotanya sudah ditambah, tidak perlu panik buying. Kalau tidak ada panik buying, mungkin spekulan juga tidak tertarik lagi untuk melakukan spekulasi. Karena barangnya sudah banyak, ngapain saya simpan-simpan, kan seperti itu.
Sejauh ini apakah sudah ada hal-hal yang timbul bersifat negatif terhadap spekulan ini Bang? Maka Anda katakan ini supaya bisa mengantisipasi terjadinya hal ini? Kalau kita bicara fakta di lapangan, harga yang melambung, kelangkaan itu saya yakin itu ada pasti. Pasti ada. Iya, ada perilaku spekulan yang bermain. Atau mungkin masyarakat juga dengan panik buying-nya mereka memborong misalnya yang sebetulnya tidak terlalu butuh sih, tapi untuk antisipasi lah gitu. Nah, itulah yang cuma persoalannya ini memang bukan ranahnya KPPU kalau sampai ke tingkat itu. Pengawasan pendistribusian sudah ada pengawasannya. Kan barang subsidi ini sebetulnya sudah ada regulasi yang mengaturnya sampai. Pasti. Dan ada pengawasnya. Tinggal masalah bagaimana melakukan pengawasannya. Bisa jadi kalau Pertamina tidak sanggup melakukan pengawasan sampai sedetail itu, ya gandeng pemerintah daerah, gandeng kepolisian untuk. Sudahkah itu menjadi percakapan yang benar-benar akan terwujud nantinya Bang ketika menghadirkan sosok dari pejabat Pertamina untuk hal ini? Ya, kemarin memang baru sebatas mereka menambah kuotanya dan mereka sudah menggandeng Polda untuk melakukan sidak-sidak ke lapangan. Nah, kalau dari sisi kami dari KPPU, kita masih meminta memvalidasi data dari Pertamina. Kita minta bagaimana proses penyalurannya ke skemanya agen. yang diinginkan. Ya, memang benar nggak misalnya jumlah penyalurannya memang sudah sesuai dengan atau ada pengurangan kuota. Kemudian kita juga coba akan melakukan sidak juga ke pangkalan-pangkalan untuk memastikan benar nggak informasinya pangkalan itu, ini kan masih kita konfirmasi, benar nggak pangkalan itu berkurang pasokannya dari agen, atau memang sudah seperti biasa, cuma terjadi peningkatan pengambilan. Kita juga minta Pertamina melakukan cross-check, mana sih pangkalan-pangkalan yang agak janggal permintaannya, misalnya tiba-tiba melonjak, atau tiba-tiba cepat habis, dan segala macam. Baik, saya masih dengan Anda Bang Ridho, mungkin ini menjadi bagian dari perwakilan dari pemirsa. Bang, ini ada cuitan dari penjaga pangkalan gas di Kecamatan Medan Dena menyebutkan jatah mereka dikurangi dari 250 menjadi 100 tabung. Seperti ini apa yang terjadi Bang? Apakah yang salah ini dari atasannya atau memang ada hal yang permainan dalamnya? Ini agak berarti agak bertentangan juga dengan ekstra kuota tadi. Kalau ada ekstra kuota semestinya dari agen ke pangkalan itu jatahnya tidak berkurang, bahkan bertambah. Jadi pangkalan itu kan memang dijatah maksimal 3.000 tabung per bulan. Maksimal ya. Ada beberapa yang misalnya per minggunya 530 tabung misalnya per minggu. Nah, kalau kalimatnya seperti itu berarti berkurang lah kemudian pasokannya. Artinya jangan-jangan memang ada pengurangan pasokan sehingga terjadi kelangkaan. Pengurangan pasokan berarti? Iya, pengurangan suplai. Itu yang kita masih minta data pastinya ke Pertamina. Baik, pengurangan pasokan tersebut apakah dalam bentuk satu wilayah yang besar atau yang tidak banyak, katakanlah pemakai dari pengguna LPG tersebut Bang, juga berbeda dengan wilayah-wilayah yang ramai akan penggunanya? Pasti masing-masing tergantung ini ya. Ada daerah-daerah yang padat pasti jumlah pangkalannya lebih banyak, jumlah pasokannya lebih banyak suplainya. Atau bisa realokasi mungkin jika dimungkinkan. Artinya daerah-daerah yang berlebihan bisa direalokasikan ke daerah yang kebutuhannya lebih tinggi. Sebenarnya itu bisa diatur lah oleh Pertamina. Oke, hal tersebut yang menjadi perbincangan yang cukup sangat signifikan untuk sore hari ini dan sangat-sangat responsif akan hadirnya dua narasumber saya untuk tema kali ini. Dan tentunya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini saya akan menanyakan apakah bentuk wujud kepedulian dari Bank Padian selaku lembaga pelindung konsumen untuk konsumen kita agar senang. Sesaat lagi.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program tanggapan publik dengan tema menariknya yakni dampak kelangkaan LPG 3 kg terhadap UMKM dan masyarakat. Saya akan mulai lagi diskusi ini kepada Bang Padian Adi Siregar selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen. Nah Bang, kalau berbicara tentang status Abang Sekretaris LPK Sumut ini sudah siogianya kita ingin mengetahui apa yang menjadi bentuk wujud kepedulian Abang terhadap nasib konsumen kita di tengah-tengah dampak kelangkaan ini. Ya memang kita sebagai lembaga konsumen mendorong konsumen itu misalnya dua. Tipe konsumen ini kan ada dua. Yang satu misalnya adalah kelompok mampu. Kita akan dorong mereka beralih ke gas-gas yang non subsidi dengan berbagai penjelasan lah, termasuk misalnya persoalan simpel ya. Edukasi yang paling mudah kita lakukan kepada kelompok yang mampu ini kan kita bilang bahwa gas 5,5 itu tentu secara packagingnya lebih baik ya. Pasti. Artinya ketika kita tidak membutuhkan waktu lama untuk connect ke kompornya. Bang, begitu. tahan sebentar. Ada telepon yang masuk. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Ini saya dengan Parman di Karanggaceng, Pak. Karanggaceng, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Baik, Pak Manik. Silahkan pertanyaannya Pak Manik dari Deli Serdang. Enggak, di sini LPG katanya langka. Semalam saya beli di warung 30.000, Pak. Apa memang sudah naik apa macam mana, Pak? Baik, Bapak menemukan atas tabung gas LPG 3 kg ini sudah mencapai harga di luar harga eceran tertingginya yakni 30.000 ya Pak Manik? Iya. Dan apakah ini sudah menjadi ketentuan atau seperti apa ya? Karena biasanya kan kita beli kan 18 sampai 20. Baik. Ini karena di sangkaan nggak ada, ini gede-gede itulah yang mengecerkan. Baik Pak Manik, baik. Kita akan langsung mungkin saya terlebih dahulu, nanti mungkin boleh ditanggapi oleh Bang Padian, dimulai dari Bang Ridho terkait hal yang disampaikan oleh Pak Manik dari Deli Serdang. Iya. Itu yang mungkin juga perlu diklarifikasi oleh Pertamina. Karena isu di masyarakat kan jangan-jangan ini kelangkaan ini karena mau menaikkan harga. Kan selalu seperti itu. Ada siklus seperti itu. Kalau dari informasi yang kita dapatkan memang harga masih sama. Masih belum ada perubahan untuk harga yang subsidi. Cuma persoalan tadi kenapa sampai di warung harganya tinggi, karena itu tadi saya harus cross check lagi. Warung itu pengambilannya ke pangkalan berapa harganya? Kalau harga pengambilannya ke pangkalan itu lebih dari yang ditentukan sesuai head, misalnya pengambilannya di atas harga 18.000, mohon diinformasikan juga kepada kita atau kepada Pertamina agar itu jadi catatan Pertamina untuk mengevaluasi si pangkalan. Karena kalau ini ranahnya Pertamina ya, ketika Pertamina menemukan ada pangkalan yang menjual di atas harga head, itu bisa putus hubungan usaha melalui agennya. Tapi kalau kemudian itu ternyata prakteknya adalah warung yang menaikkan harga, itu memang Ada sanksi tegaskah yang diberikan? dari Pertamina pasti nggak menjangkau sampai ke sana. Ya. Kita juga tidak menemukan ada aturan sanksi kepada pelaku yang menjual seperti itu. Memang kalau penyalahgunaan peredarannya itu ada sanksinya, tapi kan penyalahgunaan di pendistribusian itu lebih banyak ke yang pelaku usaha yang lebih besar ya, di pangkalannya atau di agennya. Kalau warung-warung kan usaha kecil yang mungkin ada fenomena kelangkaan, dia memanfaatkan situasi seperti ini. Atau ada effort juga, dia mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan sehingga dia menjual dengan lebih tinggi lagi. Oke, terjawab ya Pak Manik yang di Kabupaten Deli Serdang. Baik, yang kedua pemirsa, telepon kita telah dibuka. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Oh, ini dengan Chandra di Deli Serdang. Baik Pak Chandra, pertanyaannya Pak. Ini saya mau minta bantu. Baik. Ya, mau minta bantu sama ini apa namanya? Dari TPRI Sumut, saya mau minta duit. Mohon maaf Pak, mungkin hal tersebut di luar dari nalar kita dan juga di luar dari aktivitas kita. Terima kasih Pak.
Baik, dari Bang Padian mungkin mau menginformasikan hal tersebut di mana tadi Pak Manik di Deli Serdang yang mengatakan temuan mereka mencapai 30.000 dan bagaimana juga kaitan terhadap bentuk wujud kepedulian Abang itu? Ya, tentu ini kan fenomena. Secara edukasi sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Apalagi misalnya kelompok mampu kita akan mendorong ke beralih ke non subsidi karena memang secara rate harga walaupun distributitasnya tinggi tapi kemudian dengan dengan fenomena kelangkaan ini kan tentu lebih aman bagi mereka. Anggap saja misalnya seperti yang sampaikan Bang Acril tadi, Worowiri 4 kecamatan ini biaya yang keluar, lelahnya juga akhirnya juga nanti sama dengan biaya yang itu. Itu selalu kita edukasi bahwa jangan juga kita ikut menikmati kesusahan-kesusahan yang kelompok-kelompok rakyat miskin ini. Rakyat miskin selalu kita dorong juga bahwa membelinya itu di tempat-tempat yang resmi, misalnya pangkalan atau juga di SPBU, ada yang sebagian SPBU menjual itu. Kita dorong itu agar supaya misalnya mindset atau stigma dari masyarakat ini bahwa harga LPG ini memang segini begitu. Artinya ini juga nanti berpengaruh buruk juga bagi dia pada keberlanjutan. Oh ya 20.000 kemudian 22.000, dia akan permisif pada kondisi-kondisi penyelewengan ini. Tapi terlepas dari situ, saya pikir ini menjadi momentum bagi Pertamina atau juga pemerintah dalam kaitan mengatasi persoalan-persoalan gas LPG ini. Tentu apakah kemudian juga kalau tadi Pak Rido menyampaikan fenomena-fenomena langka dan naik harga ini kemudian adalah untuk menaikkan harga, saya pikir ya udah dikonfirmasi saja. Dikonfirmasi saja naik harga. Tapi tentu naik harga yang dimaksudkan itu adalah LPG 3 kg ini dibuat 2 skema saja. Pasti. Dibuat 2 skema saja, ada yang subsidi, ada non subsidi. Berarti Anda bisa katakan terima jika mau dinaikkan kembali harganya. Ya, naikkan itu artinya apa? Kuotanya dikurangi tentu. Kuotanya dikurangi, kemudian dialihkan ke non subsidi. Tapi skemanya tentu selain agen ini ada penugasan. Ini yang menjadi penting. Saya pikir ketika ada penugasan terhadap subsidi ini tentu penyelewengannya akan lebih ringan. Misalnya penugasan misalnya tiap SPBU misalnya menjadi fasilitasnya itu. Pasti. Fasilitas. SPBU itu harus juga menjual gas 3 kg. Saya pikir kan akan lebih tanggung jawab SPBU ini akan daripada SPBU saya ditutup ketika saya menyeleweng, maka saya akan menjalankan sedemikian baik. Atau juga penugasan kepada pemerintah daerah misalnya kantor lurah atau kantor camat secara periodik. Ini juga akan mengatasi penyimpangan-penyimpangan ini. Berarti yang Anda inginkan adalah kehadiran dari peranan pemerintah juga akan mensiogiakan terhadap tindakan tegas terhadap penyelewengan yang akan terjadi nantinya jika menghadirkan segala fasilitator ini lebih akurat lagi sampai ke bawah ya, Bang? Memang saya bukan tidak percaya pangkalan, tapi tentu harus ditambah skema penugasan. Penugasan ke SPBU, penugasan ke kantor kelurahan. Ini tentu akan lebih efektif. Baik, Bang Padian. Masih berbicara kembali ke Bang Rido terhadap konsep pemerataan dan juga kesamaan kuota akan pendistribusian LPG 3 kg ini seperti apa yang Anda inginkan? Mungkin menjadi closing statement kita dong. Silahkan. Memang kalau dari skemanya sudah diatur bahwa misalnya satu kecamatan itu ada beberapa pangkalan. Beberapa pangkalan itu akan dihitung dari kebutuhan di masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu mungkin bisa dari data kependudukan, data orang miskinnya berapa, dan segala macam. Makanya kemudian ini yang seringkali di masyarakat ditemukan misalnya saya KTP-nya dari kecamatan A tidak bisa membeli di pangkalan kecamatan B. Itu karena konsepnya konsep pemerataan tadi. Sudah diatur alokasi-alokasinya sehingga dia tidak bisa beralih ke tempat yang lain. Cuma secara teknisnya kadang kan itu jadi kendala juga di lapangan. Saya baru pindah atau saya cuma orang yang ngontrak sehingga KTP-nya masih KTP di kecamatan yang sebelumnya lama sehingga saya kesulitan juga membeli gas di situ. Itu salah satu juga ekses ketika misalnya pendistribusiannya juga diperketat juga berdasarkan by name by address dari KTP. Itu tantangan dan kendala lah dalam proses pendistribusian juga. Mungkin harapan saya memang ya kita bisa memanfaatkan dalam situasi seperti ini buat masyarakat, kita juga bisa manfaatkan ikut sebagai pengawas juga dalam untuk pelaku usahanya ya Bang? Untuk pelaku usahanya dalam pendistribusian ini. Kita manfaatkan ada media sosial, bisa diviralkan pelaku-pelaku yang memang curang atau ada informasi pengoplosan, informasi penimbunan dan segala macam.
itu sangat membantu juga buat karena saya yakin Pertamina hanya mendengarnya dari masyarakat Pasti. informasinya, sehingga kalau mereka tidak mendengar, mereka juga tidak mengetahui ada penyelewengan yang ada di bawah. Baik Bang Rido, kita kembali ke Bang Padian, singkat dan padat terhadap stop panic buying untuk tidak terlalu terdampak akan kelangkaan gas LPG yang bisa saja dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan untuk meraup untung yang lebih besar. Silahkan Bang Ya Padian. memang seperti statement awal saya tadi bahwa ini viral ini harus segera diakhiri. Fungsi media massa, fungsi juga pemerintah daerah memastikan bahwa masyarakat jangan sampai panik, harus menimbun, harus menyetop. Saya pikir bahwa dengan tidak adanya momok kelangkaan ini maka dugaan saya akan menstabilkan. Jadi mari kita masyarakat tentu ada aturan, kita datang saja ke pangkalan seperti biasa, maka otomatis apalagi tadi statement Pertamina ada ekstra kuota, saya pikir kelangkaan ini akan segera berakhir. Baik, pemirsa, semoga kelangkaan ini segera berakhir menjadi penutup perbincangan kita pada sore hari yang berbahagia ini dalam program Tanggapan Publik edisi Kamis 27 Juli 2023. Seyogianya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Rido Pamungkas selaku Kakanwil KPPU Kanwil 1 dan juga disusul kehadiran dari Bang Padian Adi S. Siregar selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sumut yang telah memberikan perspektif dan juga pengetahuan luas akan hal tema menarik ini. Semoga bermanfaat dan juga memberikan jawaban atas solusi dari mereka. Kita akan ketemu lagi pemirsa di episode selanjutnya. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terimalah persembahan akhir kami.